Kalau orang udah masuk pada ideologi, maka sains pun ditabrak. Jadi jangankan agama, sains, kan agama itu adalah bagian yang susah sekali untuk ditakar. Jadi kalau misalkan dia ditabrak, agak wajar, dalam tanda kutip agak wajar. Nah, kalau sains itu secara konsensus itu dianggap sebagai sesuatu yang lebih pasti dan bisa ditakar. Lebih pasti, bukan sangat pasti, tapi lebih pasti. Nah, tapi kalau ada orang yang sudah berideologi, itu bahkan sains pun bisa ditabrak. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang kemudian beragama Islam, tapi kemudian radikal, padahal secara tekstual gak boleh radikal, secara harfiah gak boleh, ke dalam konsep etimologi gak boleh, dalam semuanya itu gak boleh, tapi dia tetap melakukannya, karena sebenarnya yang bilang tadi itu, dia itu sebenarnya berideologi, bukan beragama. Jadi orang yang beragama Islam itu beda dengan orang yang berideologi Islam. Ideologi itu gagasan, sistem gagasan manusia yang memahami sesuatu gitu. Nah, jadi misalkan beginilah, ini contohnya beginilah. Dalam Islam, perintahnya itu adalah menutup aurat. Perintahnya. Bagaimana cara menutup aurat? Nah, itu menjadi ideologi. Jadi manusia itu gak bisa lepas dari ideologi, tetapi yang jadi masalah adalah ketika dia mensakralkan ideologi, bahkan menabrak agamanya sendiri. Menuhankan ideologi ya? Iya, banyak orang-orang yang pada akhirnya menuhankan ideologi. Misalkan ada orang yang demo, tegakkan syariat Islam. Dia katakan tegakkan syariat Islam, karena dia sebenarnya berideologi, bukan beragama. Karena ketika dia katakan tegakkan syariat Islam, seharusnya dia gak boleh demo. Sebab dalam syariat Islam, orang itu gak boleh menyampaikan pendapat sambil dia mengundang permusuhan, sambil dia ngehalangin orang lain jalan, sambil menghalangi orang lain berlalu lalang, sampai dia bakar-bakar ban dan sebagainya. Itu kan sudah melanggar ajaran agama Islam. Jadi harusnya gimana? Nah, cara untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang baik itu adalah menyampaikan gagasan-gagasan yang baik dalam Islam itu adalah sebuah kewajiban. Itu esensi dalam agama. Tapi bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah ideologi itu tadi. Jadi orang-orang yang berdemo dan sebagainya, bla 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 bla, ada di antara mereka yang ikhlas, tulus, baik dan lain. Ketika dia sudah menjadi sistem, dia digerakkan, dia maju serempak bersama-sama dan sebagainya, dia sudah tidak lagi berjalan di atas agamanya, dia berjalan di atas ideologi yang melingkupinya. Jadi inilah yang kemudian sangat-sangat sulit untuk bisa dipisah oleh manusia kebanyakan. Manusia kebanyakan itu pada akhirnya ikutin hawa nafsunya sendiri, bahkan ketika dia tidak menyadarinya.